Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani dengan nomor induk mahasiswa 2018-151-120. Saya dari semester 5 kelas C, program studi pendidikan jasmani Universitas PGRI Palembang. Di video kali ini saya akan membuat video menerangkan tentang bahaya penyakit HIV dan AIDS. Nah, tugas ini diberikan oleh Bapak Hengki Kumbara MKes MPD dengan mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Yaitu yang pertama saya akan menerangkan apa pengertian dari penyakit HIV atau AIDS. HIV atau kuman imunodefisiensi virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Nah, untuk faktor resiko HIV atau AIDS, yaitu yang pertama ada orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik sesama jenis maupun heteroseksual. Kemudian yang kedua, orang yang sering membuat tato atau tindik. Yang ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. 4. Pengguna narkotika suntik. Dan yang kelima, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Selanjutnya yaitu ada penyebab HIV atau AIDS. Itu banyak penyebabnya, bisa melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Lalu seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinfeksi HIV. Lalu ada gejala HIV dan AIDS. Itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 bulan atau 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Lalu dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Kemudian untuk tahap yang kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Lalu virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Kemudian penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Lalu merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat, dan dalam jangka waktu yang lama terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang nafsu makan sehingga berat badan menurun drastis. Nah, selanjutnya itu ada pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama, gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vagina maupun anal.
Lalu, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Lalu, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan kita menjalani tes HIV. Lalu, diskusi dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Bersunat untuk mengurangi risiko terinfeksi HIV. Lalu, jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Penyakit HIV atau AIDS harus dicegah sedini mungkin dengan mengenalkan bahayanya pada siswa atau pada anak. Nah, itu mengapa? Karena penyakit HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan bisa terjadi penularan. Kita sebagai manusia sangat penting menjaga kesehatan. Karena dengan menjaga kesehatan, kita bisa melakukan aktivitas dan aktivitas kita bisa lebih produktif dan tidak akan terganggu. Nah, jika virus HIV telah menyebar luas pada tubuh, maka tingkatan yang paling parah adalah AIDS yang merupakan infeksi dari HIV. Sekian penjelasan mengenai bahaya penyakit HIV dan AIDS dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Bye.